Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 10, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran yang sama, PPKN. Adapun untuk pertemuan kali ini masih berkaitan dengan praktik penyelenggaraan ketatanegaraan di Republik Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia dikaitkan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat PowerPoint-nya. Di sini terlihat bahwa nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan ada dua nilai. Nilai subjektif dan nilai objektif. Nilai subjektif adalah nilai-nilai ini merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya. Maksudnya di sini, nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mengandung 7 nilai kerohanian, yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis, estetis, dan religius, yang perwujudannya sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Adapun nilai objektif Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila juga diakui kebenarannya dan keadilannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Maksudnya di sini, nilai objektif Pancasila, nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila bersifat universal, mendunia. Nilai-nilai Pancasila terkait dengan nilai kemanusiaan yang mutlak antara manusia dan Tuhannya, antara manusia dan manusia, serta antara manusia dengan lingkungannya. Jadi bisa disimpulkan di sini kalau nilai subjektif itu kaitannya dengan kebangsaan Indonesia kita sendiri, nilai objektif berkaitan dengan universal, mendunia. Untuk selanjutnya, nilai-nilai Pancasila ini teraktualisasi dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Bisa dilihat tiap sila dari Pancasila bagaimana penerapannya, aktualisasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aktualisasi nilai Pancasila ketuhanan yang Maha Esa dalam penyelenggaraan negara, nilai-nilai agama berkedudukan tertinggi dalam negara. Konsekuensinya, setiap peraturan perundang-undangan secara material tidak dibenarkan bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai hukum Tuhan merupakan sumber bahan dan sumber nilai hukum positif di Indonesia. Itu berarti negara juga bukan hanya warga negara, pada hakikatnya berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Termasuk di sini para pejabat negara dan pemerintah wajib menghayati nilai-nilai moral universal yang diajarkan agama-agama seperti keadilan, kebenaran, peduli, tanggung jawab, saling mengasihi, dan sebagainya. Di sini, nilai Pancasila, aktualisasi nilai Pancasila, sila ketuhanan yang Maha Esa dalam penyelenggaraan negara bisa dilihat di mana disebutkan bahwa Tuhan diyakini bahwa Tuhan adalah sebab pertama dari segala sesuatu yang Maha Esa dan segala sesuatu bergantung kepadanya, kepada Tuhannya. Ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa diwujudkan dengan menjalankan semua perintahnya
dan menjauhi segala larangannya. Dan di sini negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Warga negara Indonesia dilarang melakukan perbuatan yang menunjukkan sikap anti ketuhanan dan anti agama. Kemudian, kehidupan yang diwarnai toleransi baik antar umat seagama maupun antar umat berbeda agama mutlak diwujudkan dan dikembangkan dalam penyelenggaraan negara. Kemudian, untuk sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dalam penyelenggaraan negara. Aktualisasinya di sini, pengertian adil dalam kaitannya dengan kemanusiaan, yaitu adil terhadap dirinya sendiri, terhadap sesama, dan terhadap Tuhannya. Pengertian beradab, yaitu terlaksananya semua unsur hakikat manusia, yaitu jiwa, akal, raga, makhluk hidup, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Di mana aktualisasinya dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu dengan terlihatnya bahwa manusia-manusia Indonesia memiliki hakikat pribadi yang monopluralis, keberagaman dalam kesatuan, atau bisa dikatakan sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Manusia terdiri dari susunan kodrati antara jiwa dan raga. Manusia berkedudukan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia yang meyakini adanya prinsip persamaan harkat, derajat, dan martabat sebagai hamba Tuhan, serta menegakkan prinsip keadilan terhadap sesama manusia. Manusia beradab adalah manusia yang memiliki daya, cipta, rasa, karsa, dan keyakinan, sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan makhluk lainnya. Di sini, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memuat berbagai nilai seperti nilai persamaan, penghargaan atas hak, solidaritas, perdamaian. Nah, disinilah terlihat bahwa manusia-manusia Indonesia tidak bisa terlepas dari rasa adil dan sebagai makhluk-makhluk yang beradab sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Adapun aktualisasi nilai Pancasila yang ketiga, Persatuan Indonesia, di mana dalam penyelenggaraan negara bisa dilihat bahwa pengertian negara persatuan yaitu negara mengatasi segala paham perseorangan. Jadi bukan negara berdasarkan individualisme dan juga bukan negara berdasarkan kelas yang mengutamakan satu golongan. Artinya di sini prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia, persatuan Indonesia tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal, Bhinneka Tunggal Ika, di mana bisa terlihat kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam satu proses sejarah sejak masa prasejarah Sriwijaya, Majapahit, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di mana di dalam perjuangan mencapai kemerdekaan negara Indonesia, di situ terlihat kesatuan nasib, yaitu berada dalam satu proses sejarah yang sama, mengalami nasib yang sama, yaitu dalam penderitaan, penjajahan, dan kebahagiaan bersama. Kesatuan budaya, yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi satu bentuk kebudayaan nasional. Kesatuan wilayah, yaitu keberadaan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan wilayah tumpah darah Indonesia. Kesatuan asas kerohanian, yaitu adanya ide
cita-cita, dan nilai kerohanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila. Kemudian, sila yang keempat, aktualisasi nilai Pancasila, perakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dalam penyelenggaraan negara, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam sila ini antara lain mufakat, demokrasi, partisipasi dan permusyawaratan atau perwakilan bagi para penyelenggara negara. Berbagai hal yang harus diperhatikan berdasarkan sila keempat adalah penyelenggara negara berdasarkan kedaulatan rakyat, kewajiban menghormati dan menjamin hak-hak politik setiap orang, serta menjunjung tinggi prinsip musyawarah dalam mufakat. Artinya, aktualisasi sila yang keempat ini dalam penyelenggaraan negara, kedaulatan negara di tangan rakyat yang bersumber pada nilai kemanusiaan, kekeluargaan, dan gotong royong. Kerakyatan dikendalikan oleh hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat dan hati nurani yang luhur. Warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Musyawarah untuk mufakat dicapai dalam suatu permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Musyawarah merupakan cerminan sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi. Artinya di sini antara lain mufakat, demokrasi, partisipasi, dan permusyawaratan atau perwakilan bagi para penyelenggara negara, berbagai hal yang harus diperlihatkan berdasarkan sila keempat adalah penyelenggaraan negara berdasarkan kedaulatan rakyat, kewajiban menghormati dan menjamin hak-hak politik setiap individu, serta menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat. Yang terakhir, sila kelima, aktualisasinya nilai Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam penyelenggara negara, itu dalam sila kelima ini jelas terlihat tujuan hidup bernegara yang termuat dalam nilai-nilai yang dapat diambil seperti keadilan sosial, kemakmuran, dan jaminan sosial. Dengan demikian, penyelenggara negara berkewajiban untuk mengusahakan terciptanya keadilan sosial dengan sistem hukum dan peradilan, memberdayakan masyarakat yang tidak mampu, serta menjamin hak dan kewajiban tiap warga negara. Ini bisa lebih jelas lagi untuk nilai Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang ideologi, politik, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional. Cita-cita masyarakat adil dan makmur secara material dan spiritual harus merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi untuk sila kelima ini rakyat harus semuanya tersentuh di dalam kesejahteraannya. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta adanya penghormatan atas hak orang lain, bisa menghormati hak-hak orang lain. Bangsa Indonesia cinta akan kemajuan dan pembangunan. Tidak adanya tirani mayoritas dan minoritas. Tidak ada perbedaan antara mayoritas dan minoritas. Harkat, derajat, dan martabat manusia dijunjung tinggi. Adanya penghargaan dan hak hasil karya orang lain. Tidak boleh ada jiplak-menciplak. Adanya penolakan terhadap kesewenang-wenangan serta pemerasan terhadap sesama. Tidak melakukan perbuatan yang berlawanan dengan kepentingan umum.
tidak memeras orang, dan suka bekerja keras, itu adalah aktualisasi dari nilai Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah anak-anak sekalian, aktualisasi dari 5 sila Pancasila. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak lupa, Ibu titipkan amanat untuk tetap semangat belajar, tidak lupa untuk selalu berdoa, bertawakal kepada Allah. Hadza wallahu yanana wa yahfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Enggak ada sih.